Teman-teman, karena pihak YouTube mengatakan jam tayang aku masih berkurang, jadi aku harus bikin video lagi. Padahal kemarin udah bisa di ACC, tiba-tiba besoknya lagi nggak bisa, menghilang dia. Ya ampun, aku di prank sama YouTube. Ya udahlah, kita bikin aja video lagi deh. Lanjut yang kemarin. Oh iya teman-teman, kalau sewaktu-waktu aku tiba-tiba menghilang, itu berarti aku ngelanjutin monetnya. Tapi kalau masih ada upload video setiap hari, berarti ya belum berarti. Ini teman-teman, kita cek lagi penayangannya 33,7 ribu. Waktu tonton 2,0 ribu. Oh, mungkin itu yang dihitung waktu tonton ya. Tapi kok di sananya cuma 1000 lebih. Kalau yang ini udah mau 2000. Oke teman-teman, aku cuma ngasih info itu doang. Jadi sekarang kita lanjut nonton. Mo Wusong telah menemukan suaminya dan akhirnya mereka hidup bahagia kah? Oh, tidak tahu. Jadi jangan lupa di subscribe dan like biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Bukankah itu kaisar muda dari kuil Qinglong? Dia dan Wushuang? Yang benar saja. Apakah Ayah Xuanxi adalah dia? Bukankah itu paman tampan waktu itu? Ibu sungguh sudah merebutnya? Kamu gendong Xuanxi dulu. Ada yang ingin kutanyakan kepada Wushuang. Baik. Hehehe, aku akan tanyakan pada ibu nanti. Beri salam kepada yang mulia. Tidak perlu sungkan. Dia adalah ketua sekte pedang King Yun. Wushuang ada di sini selama 3 tahun. Wushuang, kalian berbicaralah. Aku menunggumu. Sudahlah, cepat atau lambat juga harus diperjelas. Aku akan berbincang dengannya nanti. Guru, untung tidak gagal. Aku sudah berhasil lolos. Aku tahu itu. Kamu tidak akan mengecewakan kami. Apa Junior Chang belum keluar? Wushuang, kamu adalah murid pertama yang berhasil lolos. Yang lainnya belum keluar. Aku orang pertama? Tentu saja, kamu bahkan memecahkan rekor catatan percobaan murid sekte dalam dari perguruan Dewa Cahaya. Oh ya, Wushuang, kamu dan dia... Panjang ceritanya, aku akan beritahu setelah aku sudah siap. Intinya, aku tidak ingat persis apa hubungannya dengan pemilik tubuh ini sekarang. Aku mengerti. Oh ya, murid baik, apa percobaan latihan yang kamu temui? Iblis hati. Apa? Iblis hati adalah level yang paling sulit. Bagaimana bisa kamu lolos begitu cepat? Wushuang, apa iblis hati alam ilusimu? Setelah keluar dari Menara Pagoda, aku sudah tidak ingat. Tidak ingat lagi? Apakah Menara Pagoda rusak? Tidak apa-apa, itu hanyalah alam ilusi belaka. Tidak masalah jika tidak ingat. Ibu sudah merebut paman tampan untuk jadi ayahku? Anakku, kamu bicara apa? Dia orangnya, paman yang waktu itu aku minta ibu rebut untuk jadi ayahku. Dia orangnya. Jadi, orang yang bertemu dengan anakku adalah kamu? Apakah sejak awal dia sudah tahu identitas Xuanxi? Dia mendekatiku juga karena ada tujuan? Apa niat Lo Mongsen untuk mendekati anakku? Apakah dia sudah tahu kalau Xuanxi adalah anaknya dan akan membawa Xuanxi kembali untuk mewarisi bisnis keluarga? Dia adalah kaisar muda Qinglong. Dengan identitasnya, jika dia sungguh mau merebut Xuanxi, aku harus menghalanginya. Tidak bisa, aku harus memastikan apa tujuannya dulu. Mengenai Xuanxi, aku tidak akan membiarkannya merebutnya. Patu ya, ibu masih ada urusan yang harus dilakukan. Kamu ikut paman Yao dan paman ketua dengan Patu. Bu, aku ikut denganmu, juga ayah baru. Dengarkan ibu. Ibu mau memastikan beberapa hal. Setelah itu ibu akan kembali menemanimu ya. Baiklah, aku akan menunggu ibu dengan patuh. Aku yang lalai. Xuanxi masih kecil. Dia paling membutuhkan kehadiran ayah dan ibunya. Meskipun aku belum tahu apa yang terjadi antara aku dengannya, tapi jika dia sungguh ayah dari anakku, sudahlah, karakternya sudah lulus. Lagian bukan hal buruk membiarkan Xuanxi berkenalan dengannya. Guru,
Paman Yao, aku mau mengurus urusan pribadi. Mohon kalian jaga Xuanxi. Pergilah, aku akan menjaga Xuanxi dengan baik. Ternyata muridku berhubungan dengan Kaisar Muda Qinglong. Ini tidak sederhana. Ikut denganku, aku mau bicara. Baik, Katakanlah, kamu sengaja merencanakan untuk mendekatiku dan Xuanxi berulang kali? Apa tujuanmu? Meski aku dan kamu adalah suami istri, tapi Xuanxi anakku. Aku tidak akan membiarkanmu merebutnya dari sisiku. anak? Anak apa? Bocah berambut perak gemuk itu adalah anak kita? Apakah kamu belum tahu? Aku tidak tahu. Tidak heran aku begitu akrab dengannya hari itu. Kenapa aku ini? Aku bahkan tidak mengenali anak sendiri. Mungkinkah Wuxiong sudah hamil selama badai ruang hampa? Aku bahkan tidak menyadarinya. Saat Wuxiong membutuhkanku, aku tidak ada. Benar-benar brengsek. Anakku bilang dia sudah pernah bertemu denganmu. Dengan identitas dan basis kultivasimu, aku kira kamu sudah memastikan kelahiran Xuanxi. Makanya kamu mendadak muncul di depanku kali ini untuk membawa anakku. Wuxiong, aku datang untukmu. Sejak awal sampai akhir, aku hanya ingin menemuimu, tidak ada niat lain. Maaf, aku yang tidak baik. Aku tidak bisa lebih cepat menemukan kalian. Sebelumnya, aku tidak sengaja bertemu Xuanxi ketika melewati sekte pedang Qingyun untuk mencarimu. Saat itu, aku hanya ingin menemukanmu. Aku tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki identitasnya. Aku juga tidak tahu kalau dia anak kita. Berarti kamu tidak akan merebut Xuanxi? Tidak akan. Jika harus rebut, aku akan merebutmu, Wuxiong. Asal kamu tidak merebut Xuanxi, tentu aku tidak akan menghalangi hakmu untuk menjadi seorang ayah. Mulai sekarang, silakan datang kapan saja jika ingin bertemu dengan Xuanxi. Baik. Apakah ini hukuman bagiku karena tidak melindungimu dengan baik? Wuxiong, bisakah kamu beritahu aku berapa banyak yang kamu lupakan? Atau semuanya sudah lupa? Tidak, aku hanya lupa tentang hal sebelum datang ke benua Changming. Kamu melupakan semua hal tentang kamu yang melakukan perjalanan waktu ke benua 9 angkasa? Bagaimana kamu tahu aku melakukan perjalanan waktu? Mungkinkah karena pemilik asli tidak meninggalkan kenangan untukku dan aku benar-benar lupa? Wuxiong, cincin ini aku yang berikan padamu sebagai tanda cintaku. Kita berbicara tentang segalanya sebelumnya, tidak ada rahasia di antara kita. Aku dan kamu adalah suami istri, aku tidak membohongimu. Apa aku sungguh pernah mencintai pria ini? Tidak apa-apa kalau tidak ingat. Mulai sekarang aku akan menemanimu. Kita pelan-pelan membuat ingatanmu kembali. Jika tidak bisa, kita mulai dari awal ya. Ini... kepalaku sakit sekali. Kenangan itu... Wuxiong, jangan diingat lagi. Paman Kaisar... Long Yi, kamu undang ketua dari sekte pedang Qingyun dan Yao Qing untuk kesini. Hamba pergi sekarang. Wuxiong, kamu sudah menderita 3 tahun ini. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkanmu dalam bahaya lagi. Tiga orang yang lolos adalah Mu Wuxiong dari sekte pedang Qingyun, Zhang Yang, Zhao Xiao dari sekte Yun Xiao. Guru, hamba beruntung bisa menyelesaikan misi ini. Hahaha, bagus. Selain kakak seperguruanmu, kamu adalah murid kedua yang lolos. Kamu membuatku bangga. Guru, di mana kakak seperguruan? Kakak seperguruanmu sudah lolos sejak tadi. Dia sedang membahas sesuatu dengan Kaisar Muda Qinglong. Senior Wu Jizi, tuanku mengundang kalian masuk. Apa terjadi sesuatu dengan Wuxiong?